Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia 6A. Di sini, saya akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Dengan mata kuliah Kapita Selekta 2 dan dosen pengampu Bapak Tony Veronica serta Ibu Rizky Nursolihat. Ya, mari kita lihat dan perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar pertama, ada truk yang mengisi bahan bakar pada sebuah pom bensin. Lalu di bawahnya ada sebuah kompor yang sedang memasak dengan bantuan bahan bakar gas atau LPG. Nah, selanjutnya, pada gambar kedua, ada sebuah pesawat yang ketika terbang juga menggunakan bahan bakar. Nah, di bawahnya ada motor yang menggunakan oli untuk bantuan mesinnya. Nah, apa sih hubungan gambar ini dengan materi kita? Nah, bahan bakar, gas, serta oli termasuk ke dalam minyak bumi, yang artinya minyak bumi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita bahas pada video hari ini yaitu apa itu minyak bumi, asal-usul minyak bumi, proses pembentukan minyak bumi, jenis-jenis fraksi minyak bumi, serta sumber minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu apa itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan sumber energi yang sangat penting. Namun, sayangnya minyak bumi ini merupakan salah satu energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terdiri dari senyawa hidrokarbon dengan kandungan unsur karbon, hidrogen, sulfur atau belerang, nitrogen, dan oksigen. Nah, ini salah satu bentuk dari minyak bumi. Asal-usul minyak bumi. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan binatang kecil, terutama plankton yang ada dalam rawa-rawa dan air laut. Nah, ini biasanya plankton yang ada di sini, lalu dia akan tertimbun oleh sedimen, dan disinilah minyak bumi terbentuk. Nah, untuk proses pembentukan minyak bumi, mari kita lihat video berikutnya. Nah, ini dia video mengenai proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik, sisa tumbuhan, ataupun hewan yang mati sekitar jutaan tahun yang lamanya. Jasad renik tersebut mengendap dan tertutup lumpur, lalu berubah menjadi batuan. Nah, ini diakibatkan oleh pengaruh tekanan dan suhu yang ada di dasar laut dan dalam bumi. Bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik dan mengubahnya menjadi minyak. Nah, proses pengubahan ini memakan waktu jutaan tahun lamanya. Minyak menyerap pada batuan pori dan dapat bermigrasi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Batuan yang mengandung minyak bumi berusia 10 sampai 270 juta tahun lamanya. Nah, tadi sudah kita simak mengenai proses pembentukan dari minyak bumi. Selanjutnya, yaitu pengantar sebelum menuju jenis-jenis fraksi minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi yang sudah terbentuk pada proses pembentukan sebelumnya ternyata dalam keadaan tercampur dengan gas alam. Nah, minyak bumi yang tercampur dengan gas alam ini tidak bisa langsung diproses, harus dilakukan proses pemisahan. Nah, ketika sudah dipisahkan antara minyak bumi dengan gas alam, itu dinamakan dengan minyak mentah. Ternyata minyak mentah juga tidak bisa langsung dimanfaatkan, harus dilakukan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pemurnian dengan destilasi bertingkat. Nah, setelah dilakukan proses destilasi bertingkat,
diperolehlah fraksi-fraksi minyak bumi. Apa sih fraksi-fraksi minyak bumi? Nah, fraksi minyak bumi yaitu kelompok-kelompok komponen dalam minyak bumi dalam rentan titik didih tertentu. Fraksi minyak bumi lah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita gunakan. Nah, ini jenis-jenis dari fraksi minyak bumi. Yang pertama ada gas. Nah, ini gambar dari gas dengan jumlah atom dari C1 sampai C4 dengan manfaat dalam LPG yang biasa kita gunakan untuk masak. Selanjutnya ada ether petroleum dengan gambar seperti ini, jumlah atom C5 sampai C7 dengan manfaat untuk pelarut atau cairan pembersih. Selanjutnya ada bensin. Bensin bermanfaat bagi bahan bakar motor dengan jumlah atom C5 sampai C10. Selanjutnya ada nafta. Nafta berfungsi sebagai sintesis senyawa organik dengan jumlah atom C6 sampai C10. Selanjutnya ada kerosin. Nah, ini gambar dari kerosin. Kerosin berfungsi sebagai bahan bakar jet dengan jumlah atom C11 sampai C14. Nah, contoh selanjutnya ada minyak solar dan diesel. Minyak solar dan diesel ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk mesin diesel dengan jumlah atom C15 sampai C17. Selanjutnya ada minyak pelumas. Minyak pelumas ini biasa kita gunakan dalam mesin motor ataupun mobil yang biasa kita sebut oli dengan jumlah atom C18 sampai C20. Selanjutnya ada lilin. Lilin seperti yang gambar ini, itu juga bisa berfungsi sebagai lilin batik dengan jumlah atom C20 lebih. Selanjutnya ada minyak bakar. Minyak bakar bermanfaat untuk bahan bakar kapal dengan jumlah atom C20 lebih juga. Selanjutnya ada bitumen. Bitumen yaitu fraksi minyak bumi dengan manfaat untuk atap bangunan. Nah, jumlah atomnya yaitu C40+. Selanjutnya yaitu sumber minyak bumi yang ada di Indonesia. Ada pada pantai utara Jawa, Cepu, Wonokromo, Cirebon, lalu Aceh, Riau, Tarakan, Balikpapan, dan daerah Kepala Burung Papua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.